Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini saya dan William akan mempresentasikan perhitungan biaya untuk proyek residental 3 lantai kami. Pertama, kami akan mulai dari analisis harga satuan. Analisis harga satuan ini akan sangat berguna karena ini akan menentukan harga satuan pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam rencana anggaran biaya. Kode dari analisis harga ini dapat kita lihat pada bagian analisa, yaitu misalnya untuk item pekerjaan galian tanah dan pondasi, kodenya yaitu AHSP 1.1.1. Untuk kode ini, saya menggunakan kode dari WBS Work Breakdown Structure dari proyek kami, yaitu WBS level 3. Nah, ada diberitahu juga informasi misalnya untuk pekerjaan galian tanah maka satuannya adalah M kubik. Nah, untuk analisis harga satuan ini akan terdiri dari 3 bagian. Pertama, tenaga, kedua, bahan, ketiga, peralatan. Nah, untuk koefisien dan satuan dan kode dapat kita lihat dari SNI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Untuk harga satuan juga dapat kita lihat dari SNI dan kita dapat mencari dari harga terbaru untuk tahun 2021. Nah, untuk jumlah harga, rumusnya adalah koefisien dikali harga satuan. Setelah kita mendapatkan informasi tentang tenaga, bahan, dan peralatan, ketiga hal tersebut akan kita tambah A tambah B tambah C. Lalu ketika selesai ditambah, kita akan menghitung keuntungan dan biaya tak langsung dari lain-lain seperti biaya sewa security, lalu biaya bekerja. Nah, itu kan kita kan sebagai kontraktor pasti akan membayar dan kita juga ingin mendapatkan untung. Maka sesuai dengan AHSP 2016, maka saya akan mengambil profit yaitu 15%. Nah, setelah itu harga satuan pekerjaannya didapat dari profit dan overhead tersebut ditambah dengan tenaga, bahan, dan peralatan. Ya, berikut untuk slide ini semua adalah AHSP untuk pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan pondasi akan terdiri dari 3 bagian, yaitu pekerjaan pembesian, backcasing, dan pengecoran. Untuk format masih sama seperti tadi. Dan untuk pekerjaan struktur seperti pondasi yang ada di slide ini, sloof, kolom, balok, pelat, dan atap proyek rumah kami residental yang menggunakan dak beton akan sama seperti ini dan mirip sekali. Maka saya akan melompatnya saja langsung ke bagian AHSP untuk pekerjaan dinding batu bata. Ini adalah AHSP untuk pekerjaan dinding batu bata, formatnya sama dan menggunakan bantuan dari SNI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ini adalah format penulisan pekerjaan arsitektur, dinding luar pelapis, dinding dalam dan partisi, dan pelapis dinding dengan menggunakan AHSP yang sama. Selanjutnya kita masuk ke bagian format penulisan pelapis lantai, plafon, pintu, dan jendela. Dalam AHSP kita juga menggunakan jenis AHSP yang sama dengan spesifikasi dan ketentuan bahan-bahan yang menyerupai, ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Contohnya pada pelapis lantai menggunakan ubin, plafon kita menggunakan besi profil, dan pintu jendela kita menggunakan bahan kayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam membangun proyek ini. Fungsi dari dibuatnya rencana anggaran biaya agar dapat memberikan penaksiran harga untuk diajukan kepada owner dalam pembangunan tersebut.
Yang pertama, kita masuk ke bagian struktur bawah. Dalam pekerjaan struktur bawah dibagi menjadi penggalian tanah, pondasi, dan slope. Pekerjaan ini dapat kita lihat memiliki unit satuan yang berbeda dengan harga satuan yang kita ambil dari SNI, dan untuk mendapatkan hasil total tersebut yaitu harga satuan dikalikan dengan kuantitas dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur atas. Dalam struktur atas dapat kita lihat terdapat deskripsi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, rangka atap, dinding plasteran. Dalam pekerjaan ini kebanyakan merupakan pekerjaan repetisi karena diawali dari lantai dasar, lantai 2, dan lantai 3 dengan unit satuan yang berbeda-beda dengan harga satuan yang juga kita ambil berdasarkan SNI. Selanjutnya dalam RAB kita juga harus menjelaskan tentang arsitektur. Dalam arsitektur ini biasanya melengkapi seluruh jenis pekerjaan-pekerjaan sampai ke interior, contohnya pintu, jendela, plafon, dan partisi. Di sini dapat kita lihat bahwasannya untuk harga satuan kita tetap mengambil standar dari SNI, dan apabila seluruh jenis pekerjaan dan harganya ditotalkan akan mendapatkan nilai sebesar 5.644.675.565 rupiah, yang dimana pengajuan harga tersebut akan dihitung dan diajukan kepada owner terkait dengan spesifikasi yang digunakan dan harga dari target pembangunan tersebut. Berikut adalah kurva S dari proyek residental 3 lantai kami. Ini adalah kurva S dari proyek residental 3 lantai proyek kami. Dapat kita lihat bahwa ada di bagian paling kiri itu adalah ada pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan arsitektur. Lalu itu dibagi-bagi lagi menjadi aktivitas-aktivitas pekerjaan. Agar tidak terlalu padat, maka saya tidak terlalu mendetailkan aktivitas, hanya sampai yang tertera pada kurva S ini. Jumlah harga sudah kita dapatkan dari RAB, rencana anggaran biaya, dan rencana anggaran biaya bisa kita hasilkan dari analisis harga satuan. Maka sebenarnya 3 hal ini ada hal yang sangat berhubungan dan berkaitan. Apabila salah satu saja mengalami kesalahan, maka yang lain akan salah. Maka ini harus sangat teliti. Jadi jumlah harga didapatkan dari rencana anggaran biaya. Dan untuk bobot itu rumusnya adalah harga dibagi dengan totalnya. Jadi misalnya tanah. Nah, bobotnya kenapa bisa 0,3%? Caranya adalah 18.700.000 dibagi 5 miliar. Itu yang totalnya yang paling bawah tersebut. Dan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September adalah jangka waktu untuk proyek kami, rencana untuk proyek kami. Lalu di bagian bawah yang kotak berwarna kuning adalah tahap aktivitas tersebut dikerjakan. Lalu pada bagian bawah terdapat rencana proses mingguan dan rencana proses kumulatif. Bedanya itu kalau mingguan itu benar-benar setiap minggu berapa persen. Kalau kumulatif ditambahkan dari minggu sebelumnya lagi. Nah, setelah dibuat-buat maka kurva S itu yang garis berwarna biru. Kalau kita lihat pada awal dia steady, stabil, tiba-tiba ketika di pertengahan bulan Juli, dia langsung pekerjaan dicepatkan, dinaikkan. Lalu baru dari awal Agustus sampai September tinggal pekerjaan finishing, jadi relatif lebih pelan naiknya. Demikian presentasi dari saya dan William tentang proyek residental 3 lantai kami. Terima kasih.